Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah kota yang tenang, kekuasaan seringkali menjadi racun. Seorang perwira polisi angkuh dan tak tersentuh merasa bisa membeli segalanya, bahkan harga diri. Tapi bagaimana jika kesombongan itu berhadapan dengan sebuah kekuatan yang tak terlihat, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik kesederhanaan? Ketika AKP Reza Mahendra, si raja kecil Banyuwangi menantang takdir, mengintimidasi seorang santri pendiam yang tak berdaya. Ia tak pernah menyangka ini adalah awal dari mimpi buruk terburuknya. Sebuah senggolan kecil berubah menjadi pertarungan epik antara arogansi dan keajaiban. Sebuah ilmu kuno yang tak terlihat mampu membalikkan kebenaran, menghancurkan kekuasaan, dan membuat seorang polisi arogan menyesal seumur hidup. Siapa sebenarnya santri pendiam itu, dan kekuatan gaib apa yang mampu menghancurkan sang penguasa? Saksikan kisah nyata yang akan membuat Anda terpaku. Kisah yang membuktikan bahwa di atas langit masih ada langit dan keadilan selalu punya jalannya sendiri. Jangan lewatkan setiap detiknya karena apa yang Anda lihat mungkin akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Mentari pagi di kota Banyuwangi menyingsing, memercikkan cahaya keemasan di atas hamparan persawahan hijau dan birunya Selat Bali yang samar terlihat. Namun ketenangan pagi itu tak berlaku di setiap sudut kota, terutama di jalan-jalan protokol. Di sana AKP Reza Mahendra, seorang perwira polisi berusia awal 40-an tengah, menikmati kerajaan kecilnya. Reza bukan perwira sembarangan. Perawakannya tegap dengan rambut kelimis yang selalu tertata rapi dan seragam dinas yang tampak selalu baru dan mengkilap. Ia memiliki senyum yang mampu menipu banyak orang. Namun di balik itu tersembunyi ambisi dan kerakusan tak terbatas. Jabatan kepala satuan lalu lintas telah memberinya kekuasaan layaknya seorang raja kecil di kota itu. Ia dikenal licin, pandai bersilat lidah, dan selalu tahu cara memutarbalikkan fakta demi kepentingannya sendiri. Banyak kasus pungutan liar yang ia pimpin dengan tangan kanan dan kirinya yang tak lain adalah Bribka Sena dan Aibda Bayu. Dua sosok polisi yang tak kalah arogan dan gemar pamer. Pagi ini Reza baru saja menyelesaikan razia tak resmi di jalur masuk kota. Beberapa sopir truk dan bus terlihat pucat pasi setelah dipaksa membayar uang damai yang tak masuk akal. Reza menghitung lembaran rupiah tebal di tangannya dengan seringai puas. "Hasil lumayan hari ini, kawan-kawan," ucapnya dengan suara berat, mengedipkan mata pada Sena dan Bayu yang tersenyum licik. "Siap, Komandan." "Aman terkendali," sahut Sena. Perutnya yang membuncit sedikit berguncang saat ia tertawa. Sementara Bayu dengan kancing seragam atas yang sengaja terbuka sibuk memasukkan uang ke dalam saku celananya. Masyarakat Banyuwangi sebenarnya sudah muak dengan ulah Reza dan anak buahnya. Bisik-bisik ketidakpuasan sering terdengar di warung kopi dan pasar tradisional. Namun tak ada yang berani melapor. Pengaruh Reza terlalu kuat. Ia punya kenalan di mana-mana, dari pejabat daerah hingga preman pasar. Setiap kali ada yang mencoba melawan, Reza akan menggunakan kekuasaannya untuk menekan, memutarbalikkan hukum, atau bahkan mengintimidasi keluarga mereka. Ia adalah simbol nyata dari kekuasaan di atas hukum bagi sebagian besar warga. Reza percaya bahwa uang dan kekuasaan adalah segalanya. Ia tak pernah peduli pada keadilan atau etika. Baginya, tugas polisi adalah jalan pintas menuju kemakmuran pribadi, dan siapapun yang menghalanginya akan merasakan konsekuensinya. Ia adalah gunung es arogansi, menunggu untuk menabrak siapapun yang berani berdiri di jalannya. Jauh dari hiruk-pikuk jalanan kota dan intrik kekuasaan AKP Reza, di pelosok desa Kalipuro, Banyuwangi, berdiri sebuah pondok pesantren kuno bernama Pondok Pesantren Cahaya Ilahi. Bukan pondok besar dengan bangunan megah, melainkan kompleks sederhana yang teduh oleh rimbunnya pepohonan.
tempat santri-santri menimba ilmu agama dan membersihkan hati. Di antara ratusan santri yang menuntut ilmu di sana, ada seorang pemuda bernama Adam, 24 tahun. Perawakannya ramping namun terkesan kokoh dengan kulit sawo matang khas pesisir. Wajahnya selalu tenang, memancarkan kedalaman batin yang sulit ditebak. Namun sorot matanya yang jernih dan teduh kerap menyeratkan kebijaksanaan di luar usianya. Adam adalah santri kesayangan Kiai Sulaiman, pimpinan pondok. Ia dikenal sebagai penghafal Al-Quran, cerdas dalam ilmu fikih, dan sangat rendah hati. Adam tak pernah menonjolkan diri, selalu menyibukkan diri dengan ibadah, membaca kitab, atau membantu pekerjaan pondok. Namun, di balik kesederhanaan dan ketenangannya, Adam menyimpan sebuah rahasia besar. Ia adalah keturunan terakhir dari garis panjang penjaga ilmu cakra langit, sebuah ilmu hikmah tingkat tinggi yang diwariskan secara turun-temurun di keluarganya. Ilmu ini bukan sekadar kanuragan fisik, melainkan perpaduan antara kekuatan spiritual, kebatinan, dan pemahaman mendalam akan rahasia alam semesta. Cakra langit melambangkan kekuatan yang tersembunyi yang tidak terlihat, namun memiliki dampak luar biasa. Kiai Sulaiman sendiri adalah orang yang sangat memahami potensi Adam, sering membimbingnya dalam olah batin dan tirakat, jauh dari hiruk-pikuk keduniawian. Adam tidak pernah menggunakan ilmunya untuk hal-hal duniawi, apalagi untuk unjuk kekuatan. Baginya, ilmu cakra langit adalah amanah, sebuah karunia Allah yang harus dijaga dan hanya boleh digunakan jika memang kezaliman sudah melampaui batas dan tidak ada jalan lain untuk menegakkan kebenaran. Bahkan di kalangan santri lain, Adam hanyalah santri biasa yang rajin dan pendiam. Mereka mungkin hanya melihatnya sebagai pribadi yang dingin karena jarang bercanda atau bersosialisasi terlalu jauh. Desas-desus tentang Adam sayup-sayup pernah terdengar di beberapa sudut desa. Cerita tentang seorang santri yang pernah menolong warga dari gangguan tak kasat mata, atau bagaimana ia pernah menghentikan keributan dengan tatapan mata yang menenangkan. Namun, Adam merasa ada yang tidak beres. Ia memperlambat laju motornya. Benar saja, Sena tiba-tiba melambaikan tangan memberi isyarat agar Adam berhenti. Adam menghela napas. Ia tahu persis bagaimana modus polisi-polisi seperti ini. Namun ia tidak punya pilihan selain mematuhi. "Selamat sore, Pak," sapa Adam sopan melepas helmnya dan menunduk. Sena menatap Adam dari atas ke bawah. Bibirnya menyeringai sinis. "Sore, nak. Mau kemana buru-buru begini? Lampu belakang motor kamu mati tuh. Bahaya di jalan." Adam mengerutkan kening. Ia yakin lampu belakang motornya berfungsi normal saat ia berangkat. Ia mencoba menyalakan kontak dan lampu belakang menyala terang. "Maaf, Pak, sepertinya tidak mati. Ini menyala." Sena tertawa renyah. Tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Alasan saja kamu. Tadi waktu saya lihat mati kok. Kamu ini santri kan? Sok jujur di depan saya begini. Mau saya tilang atau kita selesaikan saja di sini?" Sena mengacungkan telunjuknya, mengetuk-ketuk pelan helm Adam. Adam diam sejenak. Ia tahu ini adalah kode untuk uang damai. "Maaf, Pak, saya tidak punya uang dan saya tidak merasa melanggar. Kalau memang harus ditilang, silakan saja. Saya akan ikuti prosesnya." Jawaban Adam membuat wajah Sena mengeras. Ia tak menyangka santri pendiam ini punya nyali menolak. "Heh, kamu ini jangan berlagu. Kamu tahu siapa saya? Saya ini anak buah Komandan Reza Mahendra. Kamu mau bermasalah dengan kami?" Bayu yang baru saja selesai memeras pengendara lain menghampiri Sena. "Ada apa, Sen? Santri kecil ini bandel." "Iya Yu, sok alim, sok bersih. Bilang saja tidak punya uang. Pakai acara menolak, ditilang segala." Sena mencibir. Adam tetap tenang menatap kedua polisi itu dengan sorot mata teduh. "Saya hanya menyampaikan yang sebenarnya, Pak. Saya tidak merasa melanggar dan saya tidak ingin terlibat dalam hal yang tidak benar." Mendengar itu, Bayu tertawa terbahak-bahak. "Tidak terlibat hal yang tidak benar? Kamu ini santri atau detektif? Sudah, serahkan SIM dan STN kamu. Jangan banyak omong." Bayu mengulurkan tangannya dengan kasar,
mencoba merebut kunci motor Adam. Saat tangan Bayu hampir menyentuh kunci motor, tiba-tiba sebuah sensasi aneh menjalar di lengannya. Bukan rasa sakit, tapi lebih seperti sengatan listrik statis yang tiba-tiba membuat tangannya refleks menarik diri. Bayu mengerutkan kening, menatap aneh pada Adam. Adam tetap diam, tatapannya tak berubah, seolah tak ada apa-apa. "Kenapa, Yu?" tanya Sena. "Entahlah, seperti kesetrum," gumam Bayu mengibas-ngibaskan tangannya. "Dasar santri ini, ilmu apa yang dia punya?" Sena tertawa meremehkan. "Ah, cuma perasaanmu saja itu. Sudahlah, ayo kita geledah saja motornya. Pasti ada sesuatu." Bayu pun mengangguk, masih sedikit linglung. Mereka berdua mulai menggeledah barang bawaan Adam, mengobrak-abrik karung beras, memeriksa tas selempangnya. Adam hanya berdiri diam membiarkan mereka. Wajahnya tetap tenang. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa kesabaran ada batasnya. Percikan api konflik telah dinyalakan. Ustadz Malik mengerutkan kening. "Setahu saya, Pak, santri di sini selalu kami ajarkan untuk patuh pada peraturan. Mengenai kendaraan, kami juga selalu memeriksa kelengkapannya." "Ah, itu hanya di permukaan saja, Ustaz," potong Reza dengan senyum sinis. "Kami punya data yang akurat. Bahkan ada informasi bahwa santri bernama Adam itu juga sering melanggar lalu lintas. Dan kami dengar ia sempat bersih tegang dengan anggota kami di jalan." "Benar begitu, Ustaz? Jelas sekali ini bukan lagi tentang lalu lintas. Ini adalah upaya Reza untuk menekan dan mencari celah."